kembali lagi ya di video kita di kelas 3 bersama dengan Miss Hesti. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Jadi anak-anak juga harus sarapan. Udah sarapan belum ya? Kenapa? Karena sarapan bikin kita semangat belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian masih di tematik 3C yang warna biru ya. Nah, kemarin kan sudah Miss bilang untuk kerjakan sampai pembelajaran 6 saja. Nah, sekarang kalian buka buku kalian di halaman 54. Di situ ada evaluasi subtema 2. Nah, kalian kerjakan evaluasi tersebut bagian A dan bagian B ya. Artinya dari halaman 54 sampai dengan halaman 56 ya. Bagian A dan bagian B. Nah, sekarang kalian tandai. Sekarang kita masuk ke subtema ketiga. Perhatikan buku kalian di halaman 57, subtema ketiga tentang perubahan wujud benda. Ya ingat ya, wujud benda itu masih ingat nggak? Kemarin sudah dijelaskan. Ada wujud benda apa? Gas, ada cair, juga ada padat. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahannya. Jadi, perubahan dari setiap wujud benda. Jadi, perhatikan di aktivitas pertama di halaman 57 itu ada beberapa benda. Tuh, perhatikan ya. Gini yang diminta untuk memilih benda-benda mana yang dapat mencair ya. Jadi, pilihlah benda-benda di bawah ini yang dapat mencair. Ingat, bukan benda cair, tapi dapat mencair. Nah, perhatikan di aktivitas pertama itu ada gambar es krim. Terus ada minyak, lilin, mentega, coklat, dan es batu. Nah, jadi coba kita tandain ya. Kalau es krim itu bisa mencair nggak? Kalau es krim udah kena panas, biasanya langsung mencair. Artinya es krim termasuk benda yang dapat mencairkan, berikan centang. Kemudian yang kedua adalah minyak. Minyak itu benda cair, jadi tidak mungkin lagi dapat mencair lagi ya. Yang tadi kan kita fokus untuk memilih benda yang dapat mencair, artinya yang tadinya padat jadi cair. Nah, perhatikan di nomor 2, minyak berarti bukan ya, tapi minyak merupakan benda cair, tapi tidak dapat mencair karena sudah cair. Artinya nomor 2 bukan. Yang ketiga, lilin. Nah, lilin benda padat yang juga bisa berubah menjadi benda cair ketika dipanaskan atau ketika apinya hidup ya. Kalian pernah nggak lihat lilin ketika dihidupkan, yang bagian atasnya akan mulai mencair turun ke bawah. Ya, itu artinya lilin dapat mencair. Kemudian yang keempat, mentega. Tuh, mentega. Anak-anak pernah lihat mamanya kalau masak tidak menggunakan minyak, misalnya mama menggunakan mentega. Jadi mentega ketika dipanaskan juga dapat mencair. Artinya mentega merupakan benda yang dapat mencair ya. Yang kelima, coklat. Tuh, coklat sama halnya kalau kalian punya coklat, kemudian kalian taruh di dalam tas, nggak ada udara, nggak ada, pokoknya panas di dalamnya, pasti akan mencair. Apalagi kalau coklat ditaruh di ruangan yang panas, nah biasanya juga ikut mencair. Sama halnya dengan ketika mama mau buat kue, coklatnya kan dipanaskan dulu misalkan, agar membuat bentuk-bentuk dari gambar kue tersebut, coklatnya harus dipanaskan dulu ya. Artinya coklat yang tadi dipanaskan akan mencair. Artinya coklat juga dapat mencair. Yang keenam, es batu. Nah, anak pasti tahu ya es batu ya. Es batu lama-kelamaan juga kalau dibiarkan di ruangan terbuka, dia akan mencair. Artinya es batu juga merupakan benda yang dapat mencair. Jadi kalian pilih ya tadi mana yang sudah dijelaskan. Kemudian perhatikan di bagian bawahnya, dari gambar di atas kalian tulis ya. Benda yang dapat mencair adalah yang pertama tadi ada es krim. Kalian tulis di sini apa saja yang tadi sudah kita sebutkan, terus ada lilin dan seterusnya ya. Kalian tuliskan
nama-nama benda tersebut. Kemudian kita lanjutkan di aktivitas kedua di halaman 58. Nah, susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah paragraf yang baik. Ingat ya, paragraf itu biasanya yang di awal kalimat itu menjorok ke dalam. Jadi kalian tulis ya, kalian tulis kalimatnya ini yang Miss bacakan ya. Yang pertama harus kita cocokkan dulu ya, apakah dia sesuai urutannya. Kalau sudah sesuai urutannya, sekarang kalian tinggal masukkan ke dalam kotak dalam bentuk paragraf. Contoh ya, perhatikan ya, Miss baca ya. Setiap benda mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, perubahan benda yang bersifat sementara disebut perubahan fisika. 3. Contohnya benda yang mengalami perubahan fisika adalah es batu yang mencair menjadi air. Yang keempat, perubahan benda ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat tetap. Kalau sudah kita baca tadi yang 1 sampai 4 itu tadi sepertinya belum tersusun ya. Artinya kalian susun terlebih dahulu nomor-nomor berapa saja yang sesuai. Misalnya nomor 1 sebagai kalimat yang pertama, kemudian nomor berapa lagi disambung kalimat kedua ya. Bukan berarti nomor 1 ini dilanjutkan nomor 2, kemudian lanjut nomor 3, bukan ya. Kalian harus simak terlebih dahulu setiap 4 kalimat tersebut. Kemudian kalian masukkan ke dalam kotak ini menjadi paragraf yang baik, paragraf yang benar. Ingat ya, dimulai atau diawali dengan kalimat yang menjorok ke dalam. Oke, paham ya? Kemudian aktivitas ketiga tidak usah. Sekarang kita lanjutkan di halaman 59. Tuh, perhatikan di aktivitas 4 halaman 59 kita masih belajar tentang konversi satuan berat. Masih ingat ya? Anak-anak harus hafal. Yang pertama ada kilogram, ada hektogram, kemudian dekagram, ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, ingat ya, kalau dia turun dikali 10, kalau dia naik dibagi 10. Ya, ingat ya. Nah, sekarang di aktivitas keempat itu ada 5 soal cerita. Nah, bisa mengambil 1 sebagai contoh. Jadi, nomor 1, hari ini ayah dan ibu akan membuat bakwan untuk cemilan di rumah. Pagi tadi, ayah membeli 0,7 kg telur ayam dan ibu membeli tepung terigu sebanyak 1 kg, kol sebanyak 200 gram, dan wortel sebanyak 0,3 kg. Yang ditanya, berapakah berat seluruh belanjaan ayah dan ibu? Artinya semua berat atau semua berat dari benda-benda yang sudah dibeli tadi kalian jumlahkan ya. Contoh yang nomor 1, perhatikan yang nomor 1 itu diketahui yang pertama apa? Telurnya ada. Tadi kita sudah sama-sama baca, telur ada 0,7 kg. Coba kalau kita ubah ke gram, artinya 0,7. Perhatikan ya, kilogram ke gram. Kilogram ke gram, turunnya 1, 2, 3. 1000 ya. Artinya 0,7 kita kali 1000. Berapa hasilnya? 700 gram. Ya, artinya 0,7 kg itu sama dengan 700 gram. Itu 700 gram ya. Nah, kemudian yang kedua ada tepung terigu. Kita fokusnya nggak apa-apa, langsung ke sini nggak apa-apa ya. Tepung terigu 1 kg. Nah, ingat ya, ini 1 kg. Ini saya ingin memberitahukan kalian kalau diubah ke gram itu seperti apa. Kemudian coba kita ubah ke gram. Ingat ya, kilogram ke gram, 1000 turun dikali 1000. 1 dikali 1000. Hasilnya tetap 1000. 1000 gram. Kemudian ada kol. Berapa tadi kolnya? Kolnya 200 gram ya. 200 gram. Tuh, perhatikan 200 gram.
200 gram. Kalau kita ubah ke kilogram, artinya dia naik. Kalau naik dibagi dengan 1000. 200 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,2 kilogram. Ya, 200 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,2 kilogram. Kemudian bahan yang lainnya adalah wortel. Wortel itu 0,3 kilogram. 0,3 kilogram. Kalau kita ubah, berarti artinya apa? Kalau kita ubah ke gram, dikali 1000 ya. 0,3 dikali 1000. Hasilnya adalah 300 gram. Sekarang kita jumlahkan sama-sama ya. Kita tambahkan, kita gabungkan dulu. Ada 1 kilogram. Yang ini ya. Kita tambahkan semua. 1 kilogram, yang ini boleh, ini dulu. 1 kilogram. Terus ditambah yang ada koma-komanya. Yang pertama tadi 0,7 kilogram. Terus ditambah 0,3. Ini yang sudah diketahui dulu ya. 0,3 kilogram. Terus ditambah 200 gram tadi sama dengan 0,2 kilogram. Artinya kita tambahkan sini 0,2 kilogram. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. 1 ditambah yang 00 ini, 0,0,0 ini coba kita tambahkan terlebih dahulu, kita gabung ya. Ada 0,7, kita ore-ore dulu, gak boleh di buku ore-ore kalian. Kemudian ada 0,3, kemudian ada 0,2. Kita tambah 7 tambah 3, 10. 10 tambah 2, 12. Tulis angka 2, simpan angka 1. Kemudian 1 tambah 0, tetap 1, tambah 0 tetap 1 ya. Tambah 0 tetap 1. Nih, tapi perhatikan, ada koma di belakang, ada koma di depan berapa angka? Coba perhatikan, di belakang koma ada berapa angka ya? Di belakang koma ada 1, ini 1, ini 1, semuanya ada 1 angka. Artinya kalian tulis koma di belakang ini 1 angka ya. Nah, perhatikan, jadi ada 1 angka di belakang koma, 2 ini di belakang koma kan? Nah, 1 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 1,2. Kita gabung ya, 1,2. Yang ini ya, kita gabung ya. Nah, jadi yang koma-koma ini setelah kita gabung mendapatkan 1,2 kilogram. Ini 1 kilogram ditambah 1,2 kilogram sama dengan 2,2 kilogram. Ya, sama ya. Apa kalau kita buat ke bentuk gramnya menjadi berapa kilogram kira-kira? Menjadi 2.200 gram. Tapi kita ubah saja ke kilogram biar cepat ya. Perhatikan ini. Nah, nomor 1 itu agak sedikit sulit untuk kalian, tapi kalian bisa langsung tulis saja seperti ini. Ini jawaban nomor 1. Tapi untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 akan mulai mudah ya. Tapi kalian harus amati terlebih dahulu bagaimana soal ceritanya. Oke, kalian kerjakan 1 sampai dengan nomor 5. Oke, selanjutnya di halaman 60, perhatikan aktivitas 6. Maaf, maksudnya aktivitas 5 ya. Di bagian atas, aktivitas kelima, di situ ada gambar dekoratif. Gambar dekoratifnya ini tentang apa? Tentang hewan. Ada hewan apa ini? Ikan. Ya, jadi ini merupakan motif hewan atau motif ikan. Jadi ini adalah gambar dekoratif. Anak-anak masih ingat kan? Jadi gambar dekoratif itu apa? Gambar yang dihias agar lebih indah dan harmonis. Itu adalah pengertian dari gambar dekoratif ya. Jadi kalian warnai dengan rapi sesuai dengan garis-garisnya ya. Jangan keluar dari garis. Kan tadi
sudah dibilang agar lebih indah. Jadi buatlah warnanya menjadi lebih indah. Jangan asal-asalan. Jangan coret-coret langsung keluar garis ya. Berarti tidak indah. Ya, kalian warnai dengan baik. Untuk aktivitas 6 tidak usah. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Perhatikan di halaman 61. Di halaman 61 itu di aktivitas pertama ada teks cerita. Artinya kalian harus baca teks tersebut terlebih dahulu. Coba perhatikan teksnya, ada berapa paragraf? Ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Itu adalah bentuk dari paragraf ya. Nah, sekarang kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi carilah informasinya dari teks yang ada di atasnya. Ada 5 pertanyaan seperti siapakah yang membuat es krim? Nah, jadi bagaimana kita cara menjawabnya? Kita harus baca teks terlebih dahulu yang ada di atasnya. Selesaikan ya. Selesaikan untuk 1 sampai dengan 5. Ingat kata siapa untuk menanyakan orang. Terus bagaimana itu untuk menanyakan cara ataupun proses. Ya? Oke. Itu ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Kalian selesaikan 5 pertanyaan tersebut dengan membaca teksnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 62. Nah, perhatikan di halaman 62 di aktivitas kedua. Perbaiki kalimat di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang benar. Ingat ya, kalimat yang benar itu sama halnya dengan kalimat efektif. Kemarin sudah Miss jelaskan bagaimana kalimat efektif itu. Yang pertama sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dengan memperhatikan juga tanda baca ya, ada titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan banyak lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah sistematis yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemarin juga sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Artinya tidak pemborosan kata ya. Tidak mengulang-ulang kata-kata padahal sudah dijelaskan di awal. Misalnya yang terakhir itu memboroskan bisa dihapus ya. Kemudian yang keempat, tidak ambigu. Artinya kalau kalian menulis kalimat, si pembaca harus mengerti, harus memahami apa yang kalian tulis. Kalau si pembaca sudah mengerti, artinya kalian sudah menulis kalimat dengan benar ya. Miss ambil contoh nomor 1. Di situ ada kalimat Adi dan Dino membuat es krim di dapur. Nah, perhatikan ya, Miss kemarin juga sudah jelaskan kalau mau buat nama orang di awalnya itu, di awal nama orang tersebut dibuat dengan huruf kapital ya. Contohnya Evander, berarti huruf E-nya harus yang pertama itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, kalau di dalam buku ini ada Adi dan Dino. Jadi anak-anak tulis, kalau Adi dan Dino penulisan yang nomor 1 itu sudah benar belum? Belum benar kan? Harusnya Adi di situ A-nya huruf besar, kemudian dan Dino di situ huruf apa yang huruf kapitalnya? Huruf D ya. Adi dan Dino membuat es krim di dapur. Yang belakangnya sudah benar ya, membuat es krim di dapur. Tapi jangan lupa gunakan tanda baca titik ya. Jadi jawaban yang benar itu kalimatnya kalau sudah kita ubah menjadi kalimat yang benar bagaimana? Seperti ini, nomor 1 ya. Adi dan Dino, ingat Adinya A huruf besar, kemudian dan Dinonya D-nya huruf besar, membuat es krim di dapur titik. Berikan tanda titik. Oke, paham ya? Sekarang kalian lanjutkan, perbaikilah setiap kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 menjadi kalimat yang benar ya. Artinya nomor 2 sampai dengan nomor 5 ini kalimatnya belum benar. Apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dipotong, kalian harus pahami apakah ini pemborosan kata, apakah ini tidak menggunakan tanda baca, kemudian apakah ambigu, apakah menggunakan pemborosan kata yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalian selesaikan 1 sampai dengan 5 dan tadi nomor 1 sudah dijelaskan. Kemudian aktivitas ketiga tidak usah, lanjut ke halaman 63. Perhatikan di aktivitas 4
informasi, ini mencari informasi. Berarti jawabannya itu kalian jelaskan sesuai dengan pertanyaannya. Dan 5 pertanyaan ini semuanya berhubungan dengan sekolah. Seperti apa fungsi buku dalam proses belajar di sekolah? Fungsi buku apa? Ada yang untuk menulis, kemudian apa lagi? Untuk belajar, untuk membaca, ataupun sebagai panduan atau panduan kalian saat belajar ya. Paham ya? Kemudian nomor 2, apa fungsi mikrofon dalam pelaksanaan upacara bendera? Anda tahu kan mikrofon itu? Yang mic itu ya, kalau dalam upacara bendera kan pakai mic. Jadi fungsinya apa? Mudah ya? Semuanya informasinya tentang sekolah. Tulislah semua informasi tersebut yang berkaitan dengan sekolah. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjutkan di aktivitas kelima. Di situ diminta untuk menuliskan 5 olahraga yang termasuk dalam permainan yang menggunakan bola. Nah, coba ada nggak yang nggak menggunakan bola? Ada. Jadi banyak macamnya ya. Tapi kalau di sini di aktivitas 5 diminta untuk menuliskan mana permainan atau olahraga yang menggunakan bola. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar yang tentang memantul-mantulkan bola. Salah satunya itu, yaitu bola basket. Ya, kalian tulis ya permainan olahraganya apa saja. Yang pertama boleh kalian tulis basket atau bola basket. Terus kalian cari lagi apa? Bisa bola kasti atau banyak hal yang lainnya ya. Kalian cari atau kalian simak, kalian amati, atau kalian kira-kira pikirkan olahraga apa saja yang menggunakan bola. Kalian cari 5 ya, nomor 1 dan nomor 2 kan sudah dijelaskan, ada bola basket, bola kasti. Terus kalian cari ya untuk nomor 3, 4, dan 5. Oke, mudah ya. Kemudian di aktivitas ke-6-nya tidak usah ya. Oke, sampai di halaman 63 saja. Dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang sebelumnya tadi. Evaluasi subtema kedua ya, bagian A dan B. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian masih ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Miss. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat siang.